Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita belajar, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, gereja memiliki peran aktif sebagai saksinya bagi dunia. Yang kedua, bentuk-bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai teladan bagi dunia. Dan yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan baik suku, ras, derajat dalam membangun tubuh Kristus. Jadi, pada pagi hari ini untuk kita boleh belajar ada 3 tujuan pembelajaran kita. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga. Judulnya Gereja yang Hidup di Dunia. Sebagai bahan Alkitab, nah di sini kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan anak-anak untuk boleh buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah, kalau sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua, tolong diperhatikan. Dengan judul perikopnya, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini dengan judul perikopnya bahwa Rasul memilih orang dengan pekerjaan atau pelayanan khusus, yaitu untuk pelayanan kepada janda-janda pada waktu itu. Nah, kita tahu berarti pelayanan itu bukan sekedar pemberitaan firman Tuhan di gereja, tetapi kita bisa melayani orang dimanapun kita berada, khususnya kalian sebagai remaja. Kalau remaja masa kini, kalian harus kreatif ya. Kalian tidak mungkin melayani janda-janda seperti pembacaan kita tadi, tetapi kita harus pahami bahwa pelayanan itu bukan hanya soal kita memberitakan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa menolong orang lain. Itu juga pelayanan namanya. Oke, kita akan masuk di materi kita. Silakan diperhatikan, sebutkan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu pada hari Minggu hingga Sabtu. Nah, kebaktian Minggu sudah tentu, apalagi pada hari-hari yang lain kemungkinan di gerejamu ada persekutuan rumah tangga atau persekutuan wilayah dan sejenisnya. Ada pula persekutuan remaja dan pemuda. Di luar kebaktian remaja dan pemuda yang mungkin biasa diadakan setiap hari Minggu di gereja, mungkin ada persekutuan anak sekolah minggu. Adakah persekutuan warga lanjut usia di gerejamu? Apakah semua ini juga dilakukan oleh gereja perdana saat pertama kali terbentuk? Sebutkanlah kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh gerejamu di luar semua kegiatan yang disebutkan di atas. Tulislah jawabanmu di bawah ini. Jadi, coba kalian perhatikan bahwa di sini diminta untuk sebutkan kegiatan-kegiatan yang biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh gerejamu pada hari tertentu. Kalau misalkan hari Minggu, otomatis semua gereja juga pasti mengadakan kegiatan kebaktian. Terus ada yang mengadakan kegiatan remaja dan pemuda. Mungkin ada gereja-gereja kalian yang maaf kata tidak mengadakan kegiatan remaja karena di masa pandemi COVID-19. Nah, mungkin hari-hari ini kegiatan rumah tangga, kegiatan ibadah yang lain mungkin untuk sementara mungkin tidak dijalankan ya, tetapi pada intinya semua yang disebutkan di atas itu biasanya sudah dilakukan oleh gerejamu, ya di gereja kalian juga. Nah, biasanya ada gereja-gereja tertentu yang memang mengadakan kayak pengobatan gratis, pelayanan kepada orang miskin, terus diakonia. Semuanya itu merupakan bentuk daripada pelayanan gereja untuk bersaksi, ya melalui pemberian sembako mungkin, terus ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berhubungan dengan bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari pelayanan gereja yang ada di dunia ini. Selanjutnya kita masuk di bagian B, gereja yang memberitakan. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Nah, di kemudian hari sering kita
menemukan pemberitaan seperti ini. Malah kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang atau orang-orang yang ditunjuk, ada orang-orang yang memang sudah mendapat tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti di bawah ini ada pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain sebagainya. Tugas mereka dilaksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Jadi kita lihat bahwa ya asal daripada pemberitaan itu dimulai ketika Petrus ya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana orang-orang pada waktu harus bertobat dan memberi mereka untuk dibaptis. Dan kita tahu sekitar 3.000 orang yang mengaku percaya dan dibaptis pada waktu itu. Dan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Nanti anak-anak kalau ada waktu silakan kalian baca. Di sanalah mulanya gereja berdiri. Dan di sanalah mulanya kata kerugma, pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Walaupun kita tahu dalam Alkitab sejak dari Perjanjian Lama banyak nabi-nabi yang berbicara tentang firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita khusus di Perjanjian Baru bagaimana awal mulanya ketika Petrus dan ke-11 rasul-rasul untuk bangkit dan Petrus sendiri yang menyampaikan sesuatu yang sangat penting yaitu firman Tuhan kepada semua orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Oleh karena itu, kata kerugma berarti mempunyai pengertian pemberitaan. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman, ya, seperti yang biasa disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting pada masa itu. Karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Jadi kerugma sendiri itu semacam pengumuman ya, informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang dimana sifatnya itu sangat-sangat urgent atau sangat-sangat penting khususnya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, di sini digambarkan bahwa kerugma itu seperti seorang petugas kerajaan atau kerajaan ya, berarti suatu kerajaan yang dimana pada waktu memang sistemnya raja ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyampaian ini adalah bagaimana seseorang itu diberi tugas ya, ada tugas khusus dan tugas itu harus disampaikan. Nah, pada waktu itu kalau sekarang sih enak ya, banyak media sosial. Apa yang terjadi di Amerika dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, kita di Indonesia sudah tahu apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Inggris, di Belanda, dan di belahan-belahan bumi lainnya. Karena ada internet, karena ada gadget atau HP itu sendiri. Semuanya itu memudahkan kita untuk mendapatkan berita. Oleh karena itu, jadi sekarang ini, kalau ada berita-berita tertentu yang sifatnya rahasia, itu mungkin jarang kita temukan di media sosial. Tetapi kalau yang secara umum, biasanya langsung muncul, baik di berita, baik di TV, di YouTube, di apa saja. Bahasa sekarang viral ya, cepat viral. Nah, pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa itu Yesus dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Nah, jadi pemberitaan yang disampaikan oleh gereja adalah satu, seperti yang disampaikan oleh Petrus adalah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi ketiga hal ini yang sangat-sangat harus gereja itu sendiri sampaikan. 3K ya, kehidupan Yesus,
kematian Yesus serta kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus ke surga juga. Di dalam kebaktian sekarang mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan yang lain. Misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalani hubungan dengan orang lain yang berbeda keinginan dan lain sebagainya. Jadi di hari-hari ini kita lihat semakin bervariasi ya pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya tentang kehidupan, kematian serta kebangkitan Yesus, tetapi di sini ada berisi penghiburan ketika ada jemaat yang keluarganya meninggal, makanya ada ibadah penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Terus ada pengajaran tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Terus ada pemberitaan untuk bagaimana kita membangun hubungan, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi bagaimana hubungan kita itu dengan masyarakat di mana kita tinggal, itu menjadi hubungan yang lebih baik. Jadi sangat bervariasi ya pelayanan gereja hari-hari ini. Dan kalian sebagai remaja juga jangan lupa untuk terlibat di dalamnya. Sekecil apapun peran yang kalian lakukan buat masyarakat itu sangat berguna, khususnya hal-hal yang positif. Jadi kalian jangan sampai ada di lingkungan di mana kalian tinggal, tetapi kalian tidak membangun hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Jadi Bapak harap gereja untuk bisa hidup di dunia ini menjadi saksi, menjadi berkat, ya kalian mau tidak mau harus bergaul dengan orang-orang di sekitar. Bergaul bukan berarti hal-hal yang lain, tetapi membangunlah komunikasi yang sehat, komunikasi yang terbuka kepada orang-orang di sekitar kalian. Apapun yang kalian bisa lakukan, kalian bisa lakukan. Supaya apa? Kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita masuk di bagian C, gereja yang bersatu. Di atas sudah dijelaskan bahwa pemberitaan atau kerugma disampaikan dalam konteks ibadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen perdana dan yang biasa kita sebut sebagai khotbah. Ya, sekarang ini. Dalam Alkitab Perjanjian Baru kita dapat menemukan 106 kata memberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja ini menempati posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Jadi perlu kita pahami bahwa pemberitaan atau kerugma itu sendiri kita bahasa sekarang itu khotbah. Tidak asing lagi ya. Siapa yang khotbah di gerejamu? Oh, Pak Pendeta si anu. Jadi kata kerugma itulah pemberitaan atau khotbah yang sangat familiar untuk kita saat ini. Nah, kata kerugma atau memberitakan itu di Alkitab sebanyak 106 kali muncul ya. Cukup banyak ya, artinya cukup penting untuk kita pahami kata kerja ini. Karena kata memberitakan mempunyai kata kerja di dalam memberitakan. Nah, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa ia yang ia beritakan, yaitu tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang yang di suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukannya di suatu kebodohan. Jadi Paulus sendiri mengatakan bahwa pemberitaannya yang disampaikan kepada pendengarnya pada waktu itu ya, bahwa Yesus yang mati disalibkan. Hal tersebut untuk orang Yahudi adalah satu batu sandungan. Yang namanya batu sandungan itu kan hal-hal yang sifatnya tidak bagus ya. Makanya sering kita dengar kata ya itu mah batu sandungan ya. Jadi namanya batu sandungan itu kiasan ya, bukan batu yang disandungannya. Ada sesuatu yang menjadi
menyebabkan orang memberikan itu julukan bagi siapa orang tersebut. Nah, untuk ini orang Yahudi menjuluki Yesus itu sebagai batu sandungan bagi mereka. Dan orang yang bukan Yahudi itu merupakan suatu kebodohan. Makanya jangan heran kalau kita memberitakan tentang Yesus, orang mengatakan siapa tuh Yesus? Maaf, mungkin ada orang kata kasar ya yang tidak perlu kita ucapkan. Kata caci makian. Memang orang menganggap bahwa Yesus itu suatu kebodohan karena mereka nggak mengerti makna kematian dan kebangkitan Yesus, tujuan kematiannya. Kalau kita yang sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita kematian, kebangkitan Yesus itu menjadi pegangan atau pedoman dalam kehidupan kita, bahwa suatu kelak kita ketika mati, kita juga percaya kita dibangkitkan dengan seperti yang Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Nah, hal itu berbeda dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Mereka anggap itu suatu kebodohan. Apa yang kamu beritakan Yesus yang mati? Masa Allah itu mati, itu disalib, mau aja mati. Masa Allah kalian kayak gitu? Itu bagi orang itu suatu kebodohan. Tetapi bagi kita itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang Yesus telah kerjakan di atas salib. Bagi kita, bagi kalian, bagi semua umat manusia, khususnya mereka yang percaya di dalam namanya. Tahukah kamu bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita sekarang? Jawabannya tidak ya. Ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh sehingga berbeda dengan ibadah gereja-gereja perdana. Jadi, pada waktu itu antara gereja perdana, maksud gereja yang terbentuk pada awalnya, dengan kita yang sekarang ini jauh berbeda ya. Artinya, baik dari secara liturgi mungkin, secara penyembahan, secara dan segala macam ya, yang berhubungan dengan tata cara mungkin yang berbeda. Karena kita yang sekarang itu udah jauh berkembang. Khususnya contoh mungkin dulu jarang sekali alat musik, gitar mungkin belum ada pada waktu itu ya. Mungkin drum mungkin belum ada, piano belum ada, mungkin zaman dulu mungkin ada rebana dengan alat seruling, ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sekarang kan alat musik sangat modern. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Dalam Kisah 1 ayat 1 dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi sangat jelas ya, di sini dikatakan bahwa orang Kristen perdana pada waktu itu ibadah mirip seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu kalau kita lihat itu mereka menjelang waktu yaitu pukul 3 petang ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Artinya mereka berdoa atau mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mungkin jam 3 petang jarang sekali ya, kita biasanya jam 8, mungkin ada yang sore, mungkin ada yang malam, nah, tergantung. Tetapi yang pasti di sini digambarkan gereja perdana itu mirip sekali dengan tradisi Yahudi pada waktu itu, karena memang orang-orang Kristen pada waktu itu berawal dari orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Galilea yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Namun sejak pertama sekali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan penting. Hari Minggu kemudian disebut sebagai Hari Tuhan. Itulah sebabnya dalam bahasa Portugis hari ini disebut Domingo ya, baca Domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia Hari Minggu. Jadi kita lihat ya,
orang Kristen perdana pada waktu itu biasanya ibadah mereka itu hari Sabtu. Nah, bagi Yahudi hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, bagaimana sejarah dari hari Sabtu ke hari Minggu orang Kristen beribadah, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi orang Kristen perdana yang terbentuk pada awal ya, yaitu melalui kedua belas rasul Yesus, Petrus dan Yohanes dan juga kawan-kawannya, mereka ibadah sebenarnya hari Sabtu. Nah, untuk mereka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus pas pada hari Minggu, ya, karena kematian Yesus sebelum Paskah ya. Paskah itu biasanya hari Jumat dan hari ketiga bangkit pada hari Minggu. Nah, hari Minggu inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang Kristen atau sangat-sangat utama karena hari Minggu di mana kebangkitan Yesus itu terjadi. Oleh karena itu, hari Minggu yang orang Kristen sampai hari ini kita ibadah pada hari Minggu. Ingat ya, Yahudi sampai hari ini mereka ibadah hari Sabtu, hari Sabat. Sabat mereka itu hari Sabtu. Orang Yahudi, nah Sabat Kristen hari Minggu. Sabatnya orang Muslim itu hari Jumat. Jumat Muslim ibadah, Jumatan biasa sebenarnya Jumatan, Sabtu Sabat Yahudi dan Minggu orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen belum tentu Yahudi itu orang Kristen, belum tentu ya anak-anak, harus dipahami dengan baik. Nah, dalam bahasa Portugis ya dikatakan domingo atau dibaca domingo ya, domingo. Nah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau dialihkan ya menjadi hari Minggu. Nah, Jumat Kristen mula-mula menata peribadahannya mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Ya, karena mereka memang orang Yahudi, jadi tata ibadah mungkin menganut sistem yang ada pada waktu itu. Kalau misalkan ibadah orang Kristennya orang Sunda, ya ibadahnya seperti orang Sunda pada umumnya, cuman arahnya kepada Yesus. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani Liturgia. Kata liturgia dalam bahasa asli mengandung banyak arti antara lain pelayanan, nah pelayanan militer, pelayanan iman berupa kurban dan doa kepada Tuhan dan persembahan untuk menolong orang-orang Kristen. Nah, jadi kata liturgia ini dalam bahasa Yunani ya bahasa aslinya ya sering disebut liturgi. Nah, kalau kalian yang karismatik, Pantekosta, mungkin kita jarang dengar kata liturgi ya. Tetapi kalau kalian yang HKBP, GKP, GKI, dan gereja-gereja mainstream lainnya atau gereja-gereja Protestan, itu liturgi sudah menjadi hal yang biasa. Liturgi itu yaitu susunan daripada tata cara ibadah. Sementara karismatik, Pentakosta biasanya mengalir begitu saja. Biasanya pemimpin pujian atau seperti WL, pemimpin umat biasanya sudah hafal alur daripada tata ibadah. Kalau liturgia ini biasanya orang-orang yang Protestan yang pada umumnya biasanya ada saut-sautan. Ya, misalkan pembacaan firman Tuhan antara nanti pemimpin, terus jemaat menjawab sesuai dengan urutan daripada firman Tuhan. Sementara kita karismatik, Pentakosta biasanya jarang sekali, ya. Jadi ada sekali perbedaan ya antara orang Kristen perdana dan kita yang ada pada hari ini. Itulah sejarah mengalami perkembangan yang buruk ditinggalkan, yang baik dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tidak masalah ya mau bentuknya seperti apa tata ibadah, tidak boleh kita persoalkan. Yang penting kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang penting. Selain itu, kisah para rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Dikatakan ya dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47 sudah ada di sini ya. Tinggal tolong diperhatikan.
Mulai ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dahsyat ya, ini hebat banget ini. Bagi percaya ini, bagi Bapak ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, Bapak ulang lagi ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Susah ya untuk kita tetap bersatu ya anak-anak, khususnya kelas 9. Kata bersatu di sini mungkin sebuah slogan bagi kalian. Satu dengan lain, Bapak lihat masih kurang rasa kebersamaan, rasa satu tujuan, rasa satu penderitaan, rasa satu tubuh di dalam Kristus. Masih baik SMP 1, SMP 2, belum ada rasanya ini loh. Kita ini Kristen, kita satu tubuh, satu Tuhan. Kita ini cuma anggota-anggota. Oleh karena itu, Bapak ingatkan penting untuk kita tetap bersatu. Jangan persoalan nama-nama gereja. Nama-nama gereja itu cuma nama-nama doang. Ya, ingat kepala tetap adalah Kristus. Terus, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Boro-boro untuk kepunyaan bersama, untuk pribadi, untuk orang lain ya, untuk contoh kalian yang punya HP baru, misalkan baru beli HP nih, terus dia mau dipinjam sama kakak kalian atau adik kalian, 1 jamnya pinjam, wah kalian mungkin berantem dulu ya. Kalau kalian bosan main HP mungkin nggak apa kalian kasih, tapi masih baru, HP masih baru, terus mau dipinjam mungkin berat banget untuk pinjamin. Terus dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini luar biasa, harta dijual. Kalau kita mengumpulkan harta mungkin ya. Ini yang luar biasanya jemaat perdana pada waktu itu. Mereka dikatakan selalu, namanya selalu itu berarti tidak putus ya. Kata selalu ini menunjukkan terus-menerus. Ada dari antara mereka yang pada waktu itu menjual harta mereka lalu mereka membagikan, khususnya mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana kita yang hidup hari-hari ini, orang Kristen yang hidup hari-hari ini, apakah kita mampu melakukan seperti yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita? Bapak rasa cukup sulit untuk kita lakukan ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini luar biasa ayat firman Tuhan ini. Ya, dikatakan mereka bertekun. Kata bertekun ini sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya. Yang bertekun itu bukan kita kerjakan, besok enggak, kita kerjakan, besok enggak. Kata bertekun ini merupakan suatu continue atau terus-menerus yang terus dilakukan. Dan kita lihat ya, tiap-tiap hari mereka berada di dalam bait Allah. Pertanyaannya kita hari-hari ini sangat sulit ya untuk kita mau diam di bait Allah. Lebih senang diam di play game, tempat-tempat game seperti itu ya. Kalian yang cowok biasanya kalau main game itu adalah nggak diragukan lagi fokus sama gamenya. Mereka justru sebaliknya ya anak-anak. Walaupun mereka ini sudah dewasa, tetapi kita bukan berarti kita masih muda, nunggu kita udah tua baru kita rajin ke gereja, menyesal nanti. Penyesalan itu selalu datang di akhir ya. Dan pasti datang di kemudian hari dalam kehidupan kita. Jangan sampai penyesalan itu menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu, terus di ayat 40 sampai sambil memuji Allah. Anak-anakku, kata memuji Allah di sini sangat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita lihat bahwa murid-muridnya ini melakukan dengan tulus hati ya. Mereka memuji Allah, senanglah memuji Allah. Orang yang senang memuji Allah, pasti Tuhan berkenan atas kehidupannya. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat populer yaitu Daud. Daud itu senang memuji Allah. Daud itu senang berdoa kepada Allah.
Bahkan Daud bisa berhari-hari diam di bait Allah untuk berdoa, untuk meratapi, untuk menangis sesuatu. Daud mau melakukan demikian. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita senang memuji Allah, suka memuji Allah di dalam kehidupan kita? Masing-masing kita bisa menjawab dalam hati kita. Dan kita lihat sebagai dampaknya. Dan tiap-tiap hari, berarti setiap hari Tuhan tuh menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ada penambahan jiwa, ada penuaian jiwa. Jika ada orang yang bersatu hati, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi untuk kelas 9, perhatikan kata bersatu ya, sehati, sepikir, sekata. Kalau ada di antara kalian yang memang belum beres masalah-masalah kalian satu dengan lain, cepat-cepat kalian membereskan. Kemarin atau hari ini, ya, Bapak ada baca chat di grup, sambil ada seorang yang menanya, kelas kamu kelas berapa? Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu. Iya. Kalau kalian memang pintar atau kalian jago karate, jago silat, itu sebaiknya kalian tunjukkan di arena pertandingan atau di arena pencak silat. Tak usah tunjukkan di antara sesama kita sebagai orang Kristen. Tidak berguna, sehebat apapun kalian. Ingat itu, kalian juga belajar bela diri. Tidak ada kalian yang sehebat-hebat. Ya. Jadi rasa kesatuan, rasa kepedulian itu yang penting. Itu yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan kalian. Ingat ya, kalian itu sebagai remaja, Bapak paham sekali, Bapak pernah di posisi sebagai remaja. Egonya, keakuannya itu sangat tinggi. Jadi oleh karena itu, ya, masing-masing kita harus memiliki kerendahan hati. Yang nama kerendahan hati itu sikap ya, bukan perkataan. Orang yang rendah hati itu biasanya jarang sekali cepat-cepat dia menunjukkan kelebihannya atau menunjukkan sesuatu yang sifatnya bisa membuat keributan dan segala macam. Jadi tolong untuk kelas 9, baik SMP 1, SMP-SMP yang ada di Kabupaten Sudang, Cimalaka, maupun dimanapun kalian, Pasai mungkin, Sidoarjo mungkin, ya, kita satu di dalam Tuhan. Kita ini satu anggota tubuh, tidak ada lebih. Kepala adalah Kristus. Kita sama, ya, satu keluarga di dalam Tuhan. Kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Sebab di dalam kematiannya itu, Yesus membagikan kehidupannya dengan kita. Ya, hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malamnya yang terakhir bersama murid-muridnya. Perjamuan inilah yang hingga kini dilakukan oleh orang-orang Kristen yang membuat ibadahnya berbeda dengan ibadah orang-orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Inilah yang digambarkan oleh kisah para rasul ketika di situ dilaporkan bahwa orang-orang Kristen perdana ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu, kita lihat ya anak-anakku, sampai hari ini ada perjamuan kudus. Nah, di beberapa gereja ada aturan ya, orang yang boleh perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, biasanya setelah sidi baru boleh mengambil perjamuan kudus. Tetapi ada aturan beberapa gereja tertentu yang 11 tahun atau 12 tahun sudah boleh mengikuti perjamuan kudus, yaitu minum anggur dan makan roti. Itu merupakan lambang di mana
ketika pada waktu itu Yesus sebelum menjelang kematiannya, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan memecah-mecahkan roti serta membagikan kepada mereka. Dan hal itulah ketika orang Kristen mengadakan perjamuan, kita sedang mengenang akan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Khususnya itu kita resapi dalam kehidupan kita sebagai lambang bahwa kita satu dengan Tuhan, yaitu satu dalam kematian dan satu dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting untuk kita pahami ya, di dalam kehidupan kita. Jadi hal inilah yang membuat ada perbedaan antara orang Kristen Yahudi pada waktu itu dan orang Kristen pada hari-hari ini. Berbeda itu indah, berbeda itu hal yang biasa ya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang erat. Ya, karena itu koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Jadi kata koinonia bukan hanya persekutuan ya, ternyata mengandung arti lebih daripada itu. Di dalam persekutuan atau koinonia itu ada persekutuan satu dengan yang lain di antara umat Tuhan, ya, ada intern, ada ya yang dari dalam. Terus di situ ada kata berbagi. Ya, seperti yang pernah Bapak singgungkan di atas bahwa berbagi itu kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda, kepada fakir miskin, kepada orang yang sangat membutuhkan atau anggota gereja yang membutuhkan pertolongan. Itulah kata koinonia, kita berbagi dan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Nah, di dalam persekutuan kita itu memang ada memiliki hubungan yang erat walaupun itu bukan keluarga kita. Walaupun itu kita tidak punya hubungan darah. Yang namanya kita persekutuan itu kita harus memiliki rasa kebersamaan, rasa memiliki rasa peduli satu dengan yang lain. Itulah yang bisa dilakukan oleh gereja. Nah, hal ini telah dilakukan oleh gereja perdana pada waktu itu. Nah, selanjutnya, persekutuan ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Dalam perjamuan kasih ini masing-masing anggota membuat suatu makanan tertentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lain. Nah, biasanya ini perjamuan kasih ya. Yang namanya perjamuan kasih ya udah kita kalau bawa sesuatu kita bawa, misalkan aku punya misalkan contoh ya snack gitu kan, ada yang bawa minuman, intinya kita datang nanti dikumpulin, kita makan bersama-sama, itulah perjamuan kasih. Ya kita memberi dengan ikhlas gitu ya anak-anakku. Nah, di dalam kehidupan kita penting kehidupan berbagi ya. Berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan, berbagi kehidupan kepada sesama anggota, khususnya sesama remaja. Kalian Bapak lihat lebih senangnya memilih orang yang berbeda agama. Bapak lihat ada berapa teman-teman kalian yang cenderungnya lebih memilih untuk berteman dengan orang yang beda agama. Bukan Bapak larang untuk kalian berteman atau bergaul, wajib kalian bergaul dengan mereka, tetapi sebatas bermain. Tetapi kalau sudah ngumpul, pergi-pergi bareng, terus nanti lama-kelamaan kebiasaan mereka kalian adopsi. Nah, ada dalam misal kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik, atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa merusak kebiasaan baik. Dari mana datangnya? Dari pergaulan. Kalian melihat lama-lama nanti kalian mengikuti, apalagi kalian salah pergaulan. Bukan berarti Bapak minta kalian untuk batasi pertemanan kalian. Tidak, kalian boleh bebas berteman dengan siapa saja. Nah, kalau kalian bergaul karib, nah pilihlah teman kalian supaya tidak salah di dalam pergaulan kalian. Mengadakan perjamuan kasih.
Perjamuan kasih dapat diadakan sebagai bagian dari suatu kebaktian. Banyak gereja yang menyelenggarakan sebagai bagian dari kebaktian Jumat Agung atau kebaktian Kamis Putih pada malam sebelum Jumat Agung. Seringkali kebaktian dilangsungkan seperti biasa, lalu setelah kebaktian selesai, seluruh Jumat ikut serta dalam perjamuan kasih. Nah, kalau gereja Bapa ya biasanya pas sebelum Jumat Agung atau ibadah Jumat Agung biasanya kita ada perjamuan kasih, makan bersama lah gitu. Ya, dan perjamuan kasih ya makan bersama, bukan makan sendiri. Nah, Bapak kurang tahu gereja-gereja kalian, tetapi Bapak lihat dan dengar banyak sekali gereja-gereja kalian yang juga mengadakan perjamuan kasih. Artinya, ya kita ibadah seperti biasa, setelah itu kita makan bersama, bercanda bersama, ketawa bersama, berbagi. Itulah kehidupan sebagai orang Kristen yang rukun. Setiap anggota gereja diharapkan membawa suatu jenis makanan yang tertentu yang biasa mereka siapkan di rumah. Jumlahnya tidak perlu banyak-banyak, melainkan cukup untuk 2 atau 3 orang saja. Ketika makanan ini dikumpulkan, maka jumlahnya menjadi banyak sekali dan semua orang dapat makan dengan cukup. Bahkan juga termasuk mereka yang mungkin tidak mampu membawa apa-apa untuk dibagikan dalam perjamuan kasih. Jadi, dalam perjamuan kasih itu memang biasanya ada gotong royong ya, gotong royong dalam bentuk membawa masing-masing jenis makanan yang biasa dimakan di rumah. Ya, bawa secukupnya untuk 2-3 orang gitu kan. Nah, kemungkinan ada gereja kalian yang orangnya mungkin ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Tidak mampu membawa, mereka tidak merasa tersinggung apa karena memang makanan banyak supaya mereka juga dapat mendapat makan. Itulah indahnya adanya perjamuan kasih. Nah, perjamuan kasih dapat diadakan dengan sederhana sebagai sebuah makan bersama dengan diawali dengan doa pengucapan syukur. Setelah itu setiap orang mengambil makanan untuk dimakan sesuai dengan kebutuhannya sambil mengingat orang lain yang juga akan ikut makan. Jadi perjamuan kasih ya kita makan secukupnya ya. Kita juga lihat ada berapa banyak orang. Kalau semua orang sudah misalkan ambil makanan dan sudah mau makan, terus dari kalian makin banyak tidak masalah. Tetapi kalau kalian juga lihat ya, kalau perjamuan kasih itu, anggap aja kalau orang Batak biasanya kalau ada arisan gitu kan, sudah makan dibawa pulang lagi. Nggak boleh seperti itu kalau di perjamuan kasih. Memang kita makan yang makan bersama, banyaknya ya kita lihat kondisi, misalkan masih ada 10 orang, kita ambil sebanyak-banyaknya, ntar nggak kehabisan makanan kan sayang. Berbagi, ya saling peduli, itulah ciri-ciri orang Kristen yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, materi kita cukup sampai di sini dulu ya untuk bab 3. Selanjutnya kita masuk di tugas siswa. Anak-anak silakan lihat di buku paketnya, sudah ada ya di halaman 34 sampai dengan halaman 35. Yang pertama, menurut kamu untuk apa gereja hadir di dunia ini? Jadi menurut kalian tuh apa tujuannya gereja hadir di dunia ini? Terus jawab dulu ya itu. Terus dengan cara apakah kita menyatakan Injil Tuhan kepada orang lain? Jadi dengan cara apa kita dapat menyatakan Injil Tuhan kepada orang lain? Terus mengapa kamu mengatakan demikian? Nomor 2, coba jelaskan bagaimana praktik liturgia atau peribadahan di gerejamu itu berkaitan erat dengan koinonia atau persekutuan atau kehidupan persekutuan anggota-anggotamu atau gerejamu. Jadi, kira-kira bagaimana sih praktik liturgi itu di gerejamu menurut kalian tuh yang dimana berhubungan erat dengan koinonia? Ya, nama liturgi itu ada hubungan dengan koinonia, itu persekutuan satu dengan yang lain. Nomor 3, persekutuan di dalam gereja perdana merupakan ikatan yang erat antara warga Jumat yang terdiri dari orang-orang yang berkekurangan maupun orang yang berkecukupan. Bagaimana dengan gerejamu? Apakah kamu dapat menemukan persekutuan seperti ini ataukah ada ketidakpedulian di antara warga Jumatmu yang berkecukupan terhadap warga Jumat yang kekurangan? Nanti kalian boleh jawab ya. Ada 3 soal buat kalian semua. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini,
Mari kita berdoa, nanti Bapak akan memimpin kita dalam doa. Silakan anak-anak untuk ambil sikap, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami, dan kami percaya Engkau Allah menolong kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, aktivitas kami rindu Tuhan tetap memberkati kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.